Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Susanto. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan peta konsep pengembangan bahasa anak usia dini, mata kuliah teori bahasa dan sastra. Baik, dalam pengembangan bahasa anak usia dini, di sini nanti akan ada 8 pembahasan yang akan kami jelaskan sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah fungsi bahasa bagi anak usia dini. Nah, bahasa bagi anak usia dini ini memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama adalah fungsi ekspresif. Maksudnya adalah bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan, keinginan, maupun gagasan dari anak itu sendiri. Contohnya adalah dengan tersenyum, tertawa, maupun dengan bahasa yang lain yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua adalah fungsi komunikatif. Setelah menyatakan ekspresinya, anak juga bisa menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu menjalin komunikasi dengan orang lain, terutama dengan ayah dan ibunya. Contohnya adalah dengan menangis, menandakan bahwa anak sedang tidak nyaman, maupun tertawa berarti anak sedang merasa bangga ataupun nyaman ataupun bahagia. Yang selanjutnya adalah fungsi sosial. Setelah terjadi komunikasi anak dengan orang tua, maka akan terjalin sosial, yaitu membangun interaksi dan hubungan sosial. Jadi antara keinginan anak, misalnya anak sedang ingin bersama orang tuanya dengan cara menangis atau dengan cara yang lain, itu menunjukkan bahwa ada kegiatan sosial, yaitu interaksi antara anak dan juga orang tua. Dan juga adalah fungsi adaptif. Fungsi adaptif di sini maksudnya adalah membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maksudnya dengan bahasa, anak itu bisa tahu misalnya dengan digendong dengan orang tuanya, itu dia merasa nyaman sehingga dia itu bisa nyaman dan juga bisa tertidur dengan pulas, ataupun juga misalnya anak sedang mengompol, dia akan menangis. Nah, di sini akan terjadi adaptasi orang tua, yaitu segera membantu anaknya membersihkan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kognitif maksudnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan memahami dunia. Nah, di sini setelah terjadi interaksi, komunikasi, maupun kegiatan atau interaksi sosial, maka akan terjalin yang selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Anak itu mulai mengembangkan pemahamannya terkait dengan bahasa-bahasa yang dilakukan secara berulang. Misalnya ketika menangis, orang tuanya akan datang, ketika ia tertawa atau tersenyum, orang tuanya akan juga ikut tersenyum dan lain sebagainya. Ini akan mengembangkan kemampuan kognitifnya pada anak itu sendiri. Sehingga bahasa berfungsi sebagai kemampuan untuk mengembangkan kognitifnya itu. Yang kedua adalah pengertian bahasa anak usia dini. Nah, di sini pengertian bahasa dalam konteks anak usia dini. Yang pertama, bahasa itu sebagai sistem lambang bunyi. Maksudnya adalah bahasa itu sebagai suatu sistem yang mana bunyi itu bisa dikeluarkan dari alat ucap manusia. Contohnya adalah orang tua berbicara kepada anak, misalnya "Ciluk Ba" atau dengan memanggil namanya, itu anak sudah mulai mengenal, mulai memahami apa maksud dari bunyi-bunyi yang diterimanya. Kemudian juga sebagai alat komunikasi, kembali lagi tadi bahwa bahasa bisa juga sebagai alat komunikasi. Kemudian sarana berpikir dan belajar. Jadi dengan seringnya anak diajak komunikasi, selain untuk merangsang atau untuk memperkenalkan bunyi-bunyi pada anak sehingga indera pendengarannya, indera penglihatannya mulai tajam. Nah, di situ nanti bisa sebagai sarana berpikir dan belajar bagi anak itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek-aspek bahasa anak usia dini. Yang pertama adalah fonologi atau bunyi, yakni bagaimana bunyi itu dikeluarkan, bagaimana bisa tercipta bunyi. Nah, jadi misalnya anak itu melihat orang tua, melihat alat ucap orang tua itu bisa mengeluarkan bunyi. Nah, itu yang menjadi daya tarik dari anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pelafalan itu bisa didengar oleh anak. Kemudian juga sebagai dasar kemampuan berbicara dengan cara memahami, mengenal suatu bunyi itu. Nah,
Pada anak, bunyi yang paling menarik adalah bunyi yang keluar dari alat ucap atau dari, bibir manusia khususnya orang tua. Itu yang menjadi daya tarik utama pada anak. Jadi itu yang menjadi contoh, anak dalam mengenal bunyi atau mengenal bahasa. Yang kedua adalah morfologi atau kata. Nah, di sini bagaimana struktur kata yang tepat itu bisa mulai dikenalkan dan juga memberikan pemahaman kepada si anak. Contohnya kata ayah atau ibu dan lain sebagainya. Kemudian adalah sintaksis atau kalimat. Jadi kumpulan dari beberapa kata yang sudah mulai bisa dikenal oleh anak. Nah, di sini anak di sini tidak hanya bayi tapi usia 0 sampai 2 tahun masih bisa dikatakan sebagai anak usia dini. Nah, dalam sintaksis ini atau kalimat ini sudah mulai mengenal struktur subjek, predikat, objek. Nah, contoh sederhana kalau dalam lingkungan anak itu misalnya ketika anak bermain dengan teman-temannya, misalnya ada ajakan, "Ayo bermain, ayunan." Nah, di situ sudah mulai ada susunan kalimat yang tertata, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah semantik atau makna. Jadi, anak itu dengan berkembangnya, usia, bertambahnya usia, itu sudah mulai memahami makna. Misalnya ketika ada temannya mengajak, "Ayo bermain ayunan," maka di situ ada kata-kata bermain dan juga ayunan. Maka di sini anak sudah mulai memahami ayunan. Ayunan itu apa? Kemudian, misalnya minta bantuan, "Tolong ambil botol." Nah, anak sudah mulai memahami botol itu apa, wujud konkretnya botol itu apa. Jadi, benda-benda itu sudah mempunyai makna atau setiap benda mempunyai nama masing-masing. Kemudian pragmatik atau cara berbahasa. Nah, cara berbahasa ini bergantung, dengan bagaimana lingkungan atau orang tua dalam mengajarkannya. Maksudnya di sini adalah, pragmatik di sini atau cara berbahasa adalah bagaimana intonasi anak berbicara, bagaimana cara melafalkannya, bagaimana anak ini menyampaikan. Contohnya adalah dengan kata yang sama, "Ayo main sepeda." Bisa menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang datar, atau bahasa yang lainnya. Itu tergantung dari bagaimana orang tua mengenalkan bahasa sejak dini pada anak. Kemudian bagaimana pemerolehan bahasa pada anak? Nah, bahasa sejatinya itu diperoleh secara alami, yaitu dengan kegiatan sehari-hari. Dari orang tua yang mengajak berbicara, menggoda, dengan bermain, dan lain sebagainya. Nah, yang utama adalah bahasa itu diperoleh melalui interaksi sosial, yaitu misalnya dari anak, yang memberikan ekspresi, kemudian anak yang mulai mengeluarkan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang tua. Nah, itu namanya interaksi sosial. Nah, kemudian juga bisa diperoleh dari imitasi atau meniru. Nah, meniru di sini adalah meniru dari orang tua maupun lingkungan. Misalnya orang tuanya sering membacakan, dongeng dan lain sebagainya, maka anak itu sudah mulai bisa meniru bagaimana cara melafalkannya, bagaimana intonasinya, maupun cara penekanannya pada saat berbicara. Nah, kemudian yang paling utama adalah pengulangan. Ketika suatu bahasa, suatu kata, suatu kalimat, suatu gaya berbicara itu dilaksanakan berulang-ulang, maka, akan semakin melekat pada anak. Nah, di sini juga sudah ditekankan bahwa pemerolehan bahasa anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Nah, di sini jika keluarga itu sangat aktif, mulai kecil misalnya diajak berbicara, dikenalkan dengan kata-kata yang baru, kemudian juga diberikan stimulus-stimulus misalnya diajak membaca dongeng, berimajinasi dan lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh pada, pengayaan bahasa atau, banyaknya kata-kata yang dikenal oleh si anak itu. Nah, kemudian terkait dengan anak usia dini, di sini ada dijelaskan perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, di sini mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, pada usia 0 sampai 4 bulan itu disebut sebagai periode auditif. Ya, di sini maksudnya adalah anak itu lebih cenderung menggunakan indera pendengarannya karena masa-masa ini adalah masa penyempurnaan pendengaran. Jadi anak merekam dengan sangat baik, kata-kata atau kalimat atau bahasa-bahasa yang disampaikan oleh lingkungannya, terutama oleh ayah dan ibu. Nah, itu sangat
tajam di sini direkam oleh si anak, maka disebut dengan periode auditif. Nah, kemudian beranjak pada periode berikutnya yaitu pada usia 4 sampai 6 bulan disebut sebagai periode visual. Selain anak itu mendengarkan, ia sudah mulai melihat secara visual bagaimana alat ucap dari orang tua itu bisa mengeluarkan bunyi, seperti itu. Nah, kemudian pada fase berikutnya adalah pada usia 6 sampai 12 bulan memulai kata-kata tunggal. Jadi anak itu sudah bisa selain merekam suara, melihat alat ucap. Nah, sudah mulai mencoba untuk bagaimana mengeluarkan kata-kata tunggal, misalnya memanggil ayah, ibu, atau baba, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata tunggal yang sudah mulai dicoba oleh si anak. Kemudian beranjak pada fase berikutnya adalah usia 1 sampai 1,5 tahun. Nah, itu memulai memahami makna. Jadi apa yang ia katakan ketika ayah, ketika ia berbicara ayah, kok ayahnya datang atau dan lain sebagainya, maka ia sudah mulai memahami. Oh, ketika saya berbicara ayah, berarti saya memanggil seseorang yang ada di samping saya ini dan lain sebagainya. Kemudian usia 1,5 sampai 2 tahun adalah masa kesempurnaan berbahasa. Jadi pada usia-usia ini anak sudah mulai bisa berkata dengan jelas, dengan fasih, dengan pelafalan yang sesuai dengan kemampuan dan tahapannya itu. Nah, kemudian yang poin keenam adalah kemampuan berbahasa tulis anak usia dini. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah anak itu melewati tahap auditori atau tahap pendengaran atau mendengarkan lingkungannya. Namun, yang menjadi daya tarik utama dari anak adalah bunyi atau suara yang keluar dari alat ucap manusia, khususnya ayah dan ibu. Kemudian dilanjutkan dengan tahap visual. Setelah bisa mendengar dengan baik, maka dengan visual ia akan melihat bagaimana suara itu bisa keluar dari alat ucap, bagaimana pelafalannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke tahap berpikir. Setelah dua ini, auditori sudah diterima, kemudian visual sudah mulai diamati, kemudian masuk ke tahap berpikir. Ia berpikir bagaimana cara memahami, maksudnya bagaimana ini bisa terjadi. Setelah mendengar, kemudian melihat bagaimana cara menirunya dalam berpikir. Kemudian pada tahap terakhir adalah tahap motorik. Jadi ia sudah mulai bisa meniru bagaimana melafalkan, mengucapkan. Kemudian juga mulai memahami mana ini yang bisa dilafalkan dengan baik dan yang belum, seperti itu. Poin selanjutnya yang ketujuh adalah keterampilan berbahasa anak. Pada anak itu ada 4 keterampilan utama. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak di sini adalah bagaimana ia melihat atau menyaksikan bagaimana orang lain atau orang tuanya atau lingkungannya itu bisa saling berinteraksi dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Kemudian setelah menyimak, mengamati, ia bisa mengeluarkan kata-kata dengan celotehan dan lain sebagainya, berbicara. Kemudian mulai membaca. Membaca di sini dalam konteks anak usia dini bukan membaca buku pada umumnya, namun membaca di sini adalah melafalkan. Bagaimana ia bisa mengeluarkan bunyi dari alat ucapnya itu. Kemudian baru mulai dengan beranjaknya usia, mulai bisa melakukan menulis, yaitu kemampuan dasar menulis, mulai coret-coret dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan dasar dari anak usia dini dalam konteks menulis. Nah, poin terakhir yang ke-8 adalah prinsip pengembangan bahasa anak. Yang pertama, dalam pengembangan bahasa anak, yang pertama adalah pahami potensi awal. Jadi pada tahap awal ini adalah kenali sejauh mana kemampuan anak dalam berbahasa. Nah, ini menjadi penting untuk selanjutnya bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh orang tuanya. Setelah memahami potensi awal, kemampuan awal si anak, maka bisa dipilih tindakan pengembangannya. Ada banyak cara yang bisa digunakan, mulai dari tanya jawab untuk mengetahui responsif anak ini bagaimana ketika ditanya, bagaimana jawabannya, apakah bisa mendengar dengan baik, apakah bisa melafalkan dengan baik. Kemudian membacakan buku atau berdongeng atau diajak juga bernyanyi. Di sini bernyanyi untuk melatih bagaimana ia bisa mengeluarkan gagasannya atau idenya atau apa yang ada di pikirannya dikeluarkan, dilafalkan dengan bernyanyi.
Kemudian mendongeng. Nah, ini mendongeng ini untuk menstimulus bagaimana anak berimajinasi. Kemudian bisa dengan bermain dan juga coret-coret. Nah, coret-coret ini adalah, untuk membantu motorik anak, motorik kasar dengan coret-coret. Kemudian setelah, semua ini dilakukan, kemudian diidentifikasi hasil. Bagaimana, tindakan yang dilakukan, apakah sudah memberikan hasil sesuai yang diharapkan atau perlu tindakan-tindakan tambahan. Nah, di sini adalah, tahapan atau prinsip utama dalam pengembangan bahasa anak. Jadi harus dipahami dulu awalnya kemampuannya sejauh mana, kemudian tindakan pengembangannya dipilih yang sesuai, kemudian diidentifikasi hasil. Jika dirasa hasilnya sudah sesuai dan memuaskan, bisa dilanjutkan ke tahap-tahap yang, levelnya lebih lagi, seperti itu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.